Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, Filipina, Alaska, Thailand dan sebagainya, dan juga para sahabat yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di pagi yang indah ini bertepatan cuaca lagi berawan. Kita buka bersama di dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj. Kita simak bersama surat Al-Hajj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai manusia ini bukan hanya untuk orang Islam saja, akan tetapi wahai manusia, jadi untuk setiap diri yang merasa dirinya adalah manusia, agama apa saja, golongan apa saja, aliran apa saja, termasuk di dalam seruan Sang Pencipta, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Jadi apa yang dimaksud kiamat itu? Jadi di dalam syariat ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Jadi sebenarnya kita ini selama ini sudah di dalam hari kiamat, sudah di dalam hari kehancuran. Apakah itu? Sejak kecil atau sejak detik-detik akil balai, mulailah manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri yang bernyawa pasti kedatangan kematian. Akan tetapi ingatlah, kematian pemahaman di sisi manusia dan pemahaman kematian di sisi Allah itu beda, tidak sama. Sedangkan kiamat atau kematian di sisi manusia adalah kiamatnya raga, kiamatnya yang ditunggu-tunggu, yang selama ini tidak datang-datang. Kiamat yang diimani oleh manusia yang ternyata sampai saat ini tak ada buktinya. Dan apa yang dimaksud kematian dan kiamat di sisi Allah ini? Yang dimaksud kematian atau kiamat di sisi Allah ketika manusianya ingkar dari Tuhannya, ketika langit dan bumi, ketika hidup dan badan sudah terkuasai, yang tadinya hanya milik Allah dihancurkan, dikiamatkan sehingga hidup dan badan ini dikiamatkan sehingga langit dan bumi ini menjadi kekuasaan manusia.
Inilah yang dimaksud kiamat sugro, yang mana di dalam hati setiap manusia selalu dan selalu mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri di dalam dadanya. Itulah yang dimaksud dahsyatnya hari kiamat, yang mana kita tidak menyadari kita selama ini telah mengkiamatkan Tuhan, telah memporak-porandakan kekuasaan Tuhan, telah menggoibkan kewujudan Tuhan, telah mematikan kehidupan Tuhan di dalam dada kita ini. Itulah yang dimaksud kiamat itu. Yang dimaksud kiamat di sisi Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, manusia pada mati hatinya. Jadi kematian dan kiamat di sisi Allah itu adalah ketika manusianya masih hidup, tapi hatinya selalu dan selalu ingkar dari Tuhannya, selalu dan selalu yakin, percaya hanya dengan kewujudan dirinya saja, sedang dengan kewujudan Allah, kenyataan Allah, manusianya murtad selama ini, ya termasuk saya. Karena ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh manusia. Itulah kejadian yang besar yang tanpa kita sadari selama ini. Mari kita lanjut ayatnya. Apakah bukti hari kiamat itu? Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Yang artinya, ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dan dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu apa hubungan kiamat yang begitu dahsyatnya itu yang dibayang-bayangkan oleh manusia selama ini, yang tidak datang-datang, yang ditunggu-tunggu oleh manusia ini? Apa hubungannya dengan ibu menyusui anaknya, dengan ibu hamil yang keguguran kandungannya, dengan orang-orang yang mabuk? Apa hubungannya? Ini sebenarnya makna yang rahasia di atas rahasia, makna yang mutasabihat, bukan makna yang sebenarnya. Jadi bagaimana mungkin bila kita kaji secara syariatnya, logikanya, bila kiamat yang kita bayang-bayangkan itu benar-benar datang, maka bagaimana mungkin ibu akan lalai menyusui anaknya? Maknanya bagaimana mungkin manusia menyelamatkan orang lain kecuali hanya menyelamatkan dirinya sendiri? Manusia lebih cinta kepada dirinya sendiri daripada orang lain, daripada manusia lain secara syariatnya. Tentunya manusia itu lebih menyelamatkan dirinya sendiri daripada menyelamatkan orang lain. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, kiamat itu atau guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap yang disusuinya. Ini maknanya, ketika manusia di dunia ini sudah disusui atau sudah dikasih rezeki oleh Allah, tapi manusia itu tidak ada syukur-syukurnya. Jadi rezeki atau susu itu sudah diberikan Allah sejak manusia diciptakan dari tanah dulu.
diperjalankan dari tanah kepada tumbuh-tumbuhan, ia disusui, diberi rezeki, menjadi bakal tumbuh-tumbuhan atau hasil buah-buahan, sayuran dan padi, sehingga diberangkatkan lagi menuju atau dimakan oleh kedua orang tua sehingga menjadi sel sperma dan sel telur. Di situ pun Allah menyusui atau memberikan rezeki pada cikal bakal badan ini sampai menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin. Disitulah semua proses-proses dan rezeki kecukupannya dari Allah. Bila tak ada proses, bila tak ada rezeki, maka kita tak akan terjadi, tak akan terproses. Kemudian sampai terlahir ke dunia dan sampai setua ini, maka kita selalu tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Inilah yang dimaksud, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, yakni lalai manusia di dalam mensyukuri apa yang sudah dimilikinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Pada tiap-tiap diri manusia sudah ada bekal iman. Apakah iman itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus mengurus ciptaan-ciptaannya. Jadi dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Maknanya manusia yang sudah mengandung iman sejak diciptakan dahulu, maka ketika kiamat datang atau ketika detik-detik akhir balai tiba, maka berguguranlah kandungan imannya di dalam dada manusia, berganti manusia iman kepada setan, berganti iman manusia kepada hawa nafsunya sendiri, berganti kewujudan Allah berganti dengan kewujudan manusianya di dalam dadanya. Inilah yang dimaksud keguguran kandungan iman yang ada di dalam dadanya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Dan ketika manusia tidak bersyukur atas rezeki-rezeki yang dilimpahkan oleh Tuhannya kepada dirinya, dan ketika manusia lalai membawa amanah-amanah imannya yang ada di dalam kandungan dadanya, maka ia adalah orang-orang yang mabuk. Mabuk dengan dirinya sendiri, mabuk dengan dunia, mabuk dengan pangkat, mabuk dengan jabatan, mabuk dengan kedudukan. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi adab Allah itu sangat keras.